Aktivitas penambangan nikel ilegal diduga terjadi di kawasan Blok Matarabe, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara. Lahan seluas kurang lebih 100 hektar di Blok Matarabe hingga saat ini masih berstatus quo, dikeruk tanpa izin usaha pertambangan, dan ore nikelnya dijual diduga menggunakan dokumen perusahaan lain. Inilah kawasan Blok Matarabe di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara. Kondisinya sangat memprihatinkan. Hutannya gundul akibat aktivitas penambangan nikel. Kawasan ini merupakan peninggalan Inco, saat ini berganti nama Vale. Hingga saat ini masih status quo atau masih menjadi milik negara. Artinya tidak diperbolehkan melakukan aktivitas penambangan nikel sebelum diputuskan pemenang lelang Blok Matarabe. Namun Walhi Sultra menemukan di Blok Matarabe ini diduga terjadi aktivitas penambangan nikel secara ilegal atau tanpa izin usaha pertambangan. Temuan Walhi, Askom merupakan salah satu perusahaan yang melakukan aktivitas penambangan di kawasan status quo hingga saat ini. Askom diduga menambang sebagai kontraktor mining dari Sinarmas. Selama beraktivitas tanpa izin usaha pertambangan di Blok Matarabe, sudah 5 kali dilakukan penjualan ore nikel yang dikeruk dari kawasan milik negara ini. Diduga untuk memuluskan penjualan ore nikel yang diambil dari kawasan status quo ini, perusahaan kontraktor mining menggunakan dokumen perusahaan lain. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sultra, aktivitas penambangan nikel ilegal di Blok Matarabe berpotensi merugikan negara. Aktivitas penambangan nikel ilegal di Blok Matarabe ini disebut Walhi Sultra terjadi pembiaran oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Polda, dan Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara. Kami menemukan ada aktivitas ilegal, orang sebutnya illegal mining, karena Blok Matarabe itu kan sesungguhnya dia status quo, dia adalah kawasan hutan produksi yang di sana belum ada IUP yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan di sana, sehingga semua aktivitas itu tidak melanggar, ya. Dia melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 soal SDM, dan juga tentu saja melanggar Undang-Undang 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, sehingga menjadi wajar kemudian kalau pihak aparat kepolisian dan kejaksaan harusnya melakukan tindakan mungkin menangkap dan menghentikan semua aktivitas yang ada di sana, karena itu akan menjadi sebuah kerugian bagi negara sangat besar tentunya, karena kandungan sumber daya alamnya diambil dan tidak dibayarkan kepada negara. Kemudian hutannya menjadi sudah ada 100-an hektar bukan hutan di sana. Nah, tentu saja ini menjadi kerugian yang besar bagi negara dan juga kepada masyarakat yang lingkungannya menjadi rusak. Blok Matarabe di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara adalah peninggalan PT Inco, saat ini berganti nama Vale dengan status kepemilikan kontrak karya. Setelah ditinggalkan Vale, kawasan Blok Matarabe dilelang oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan dimenangkan oleh PT Antam. Namun setelah itu kemenangan PT Antam digugat oleh perusahaan daerah Konutara pada Ombudsman. Hasilnya, Ombudsman merekomendasikan agar hasil lelang Blok Matarabe yang dimenangkan PT Antam dianulir karena kesalahan administrasi, hingga Blok Matarabe ditetapkan status quo. Dari Kendari, Asdan Zula, News memberitakan.